warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sukmawati dengan nomor pokok mahasiswa 2021756. Di sini saya akan menguraikan fungsi dan juga satuan dari alat yang bernama ombrometer. Fungsi dari alat tersebut yaitu sebagai pengukur curah hujan pada jam tertentu, yaitu pada jam sinop selang dan juga sinop utama. Dengan satuannya yaitu milimeter. 1 milimeternya itu sama dengan 1 liter di 1 meter persegi di bidang tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Gema Maharani, NPM 2021764. Di sini saya akan menyampaikan komponen atau bagian-bagian dari sebuah alat ombrometer. Bagian-bagian dari ombrometer itu terdapat ada 5. Yang pertama itu gelas ukur, yaitu sebagai fungsi pengukur curah hujan pada suatu wilayah. Yang kedua itu tabung penampung untuk menampungnya air hujan. Lalu yang ketiga itu ada besi penyangga sebagai penopang alat ombrometernya. Yang keempat itu ada mulut corong, bagian untuk menyaringnya kotoran dan tempat masuknya air hujan ke dalam alat tersebut. Kelima itu yaitu valve atau keran, tempat keluarnya air dari tabung penampung tersebut. Nah, sekarang selanjutnya ini bagian penempatan dari ombrometer itu sendiri. Yang pertama, jarak antara ombrometer dengan bangunan atau objek lainnya seperti pohon atau tumbuhan ataupun bangunan lainnya itu harus sama dengan minimal sekurang-kurangnya sama jaraknya itu sama dengan tinggi bangunan terdekat. Seperti kemarin di Lanud itu jarak antara sangkar meteorologi dan juga ombrometer itu sekitar 2-3 meter. Karena tinggi dari sangkar meteorologi juga hampir 2 meteran atau 180 cm kalau tidak salah. Nah, untuk jaraknya juga sekurang-kurangnya harus sama seperti itu. Jadi itu kenapa penempatannya harus seperti itu. Jadi karena ombrometer itu istilahnya pengecek curah hujan yang nyata atau real, di mana jika ada bangunan di samping di dekatnya gitu kan ya, jika ada hujan, jadi airnya itu, air percikannya itu bisa masuk ke dalam tabung pada ombrometer tersebut, sehingga nantinya bisa kita mengecek data curah hujan yang nyata, yang real, dalam artian langsung, secara langsung itu dari hujannya pantulan terus masuk ke tabung seperti itu. Nah, yang kedua yakni permukaan mulut corong harus benar-benar horizontal dan pada ketinggian 120 cm. Jadi untuk tingginya tersebut kenapa harus 120 cm sudah dijelaskan juga dalam video yang praktikum ke Lanud, bahwasannya itu untuk menghindari dari adanya gangguan atau potensi penghambatan pada penghitungan curah hujan dengan menggunakan ombrometer, seperti adanya hewan liar seperti itu yang mengganggu, mungkin yang bisa saja merusak dari merusak dari si ombrometernya tersebut. Jadi takutnya mengganggu si penakar hujannya, itu dari hewan liar. Kedua, kita ketahui anak-anak kecil seringkali mungkin iseng atau apa, jadi kan tingginya untuk 120 cm untuk anak-anak kecil itu lumayan bisa nggak kejangkau gitu kan ya. Jadi itu untuk menjaga-jaga, mengantisipasi agar tidak terjadi hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Prija. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari ombrometer. Baik, langsung saja pada penjelasannya. Satuan curah hujan biasanya SI mengukur dengan satuan milimeter. Cara kerja ombrometer merupakan pengukuran curah hujan yang bisa dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah seperti berikut ini. Baik, yang pertama, dilakukan pengamatan untuk curah hujan yang dilaksanakan pada setiap jam 7 pagi setempat dengan jam yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya yang kedua, membuka kunci yang digembok agar air di dalam gelas penakar hujan agar tertampung air ke dalam gelas tersebut. Selanjutnya yang ketiga, seandainya curah hujan melebihi 25 mm atau belum mencapai 25 mm, sebagainya keran ditutup terlebih dahulu.
hanya saja tetap melakukan pembacaan ataupun pencatatan. Yang keempat, untuk menghindari salah akibat paraloks, pembacaan tersebut yang terjadi pada curah hujan di gelas penakar di dasar meniskusnya. Yang kelima, jika dasar meniskusnya tidak tepat pada garis yang ada atau ditentukan skalanya, sebaiknya diambil saja garis skala yang terdekat dengan keberadaan dasar meniskus. Dan yang terakhir, jika dasar meniskus tepat berarti diambil di antara dua garis skala dan dibaca ketika angka yang berada di garis. Jadi, pada prinsipnya setelah terjadi hujan, si air hujan akan masuk ke dalam corong penakar. Kemudian air yang masuk dalam penakar juga akan dialirkan dan terkumpul di dalam tabung yang berada di penampungan. Nah, jam pengamatan pada air hujan yang tertampung diukur dengan gas ukur. Lalu selanjutnya, jumlah curah hujan yang tertampung melebihi kapasitas yang ada di gelas ukur. Dengan air hujan tertampung dapat terukur semuanya. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesi Ramasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengolahan data pada ombrometer. Pada ombrometer terdapat sinop-sinop tertentu, yaitu sinop utama dan sinop selang. Sinop utama terjadi pada jam 00 UTC, 03 UTC, dan 012 UTC. 012 UTC benar. Dan sinop selang terjadi pada 03 UTC dan 09 UTC. Pengambilan data dilaksanakan pada jam 7, jam 9, dan jam 6. Untuk nilai curah hujan nantinya akan dihitung dan dijumlahkan setiap minggunya. Pada setiap minggunya akan ditambah dan dijumlahkan untuk menjadi data bulanan. Pada data bulanan akan dijumlahkan hingga menjadi data tahunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara perawatan ombrometer. Perawatan ombrometer harus dilakukan secara rutin. Adapun langkah-langkah dalam merawat ombrometer, yang pertama, membersihkan bagian corong dari kotoran yang dapat menutupi lubang. Yang kedua, keran harus sering dilakukan cek dan dibersihkan. Apabila terjadi kebocoran, maka harus segera diperbaiki. Yang ketiga, bak penampungan air hujan harus dibersihkan dari debu dan endapan lainnya. Caranya dengan menuangkan air lalu mengeluarkannya dari keran air. Dan yang terakhir, gelas pengukur harus dalam keadaan bersih dan disimpan di tempat yang aman serta dalam keadaan yang kering.